Bosan sama minuman yang itu-itu aja? Alam Nusantara hadir jadi rasa baru dan jadi teman untuk setiap cerita. Tapi pernah tuh ada ajak-ajakan kayak gitu? Pernah, sering. Oh, terus maksudnya mereka kan tidak melihat secara langsung ya? Iya. Apa yang membuat mereka akhirnya tertarik untuk mau ketemu kamu? Mungkin dari suaranya yang merdu itu atau gimana? Mungkin sih Kak, kalau itu belum pernah aku tanyain ke orang-orangnya. Halo guys, welcome back to Kreatok. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi dengan Sandra. Halo, Sandra kan? Iya. Iya. Sandra kesibukannya apa nih? Sekarang cuma kerja aja. Kerja bidang apa? Kerja bidang komunikasi, Komunikasi. Komunikasi apa? telemarketing. Oh, marketing. Oke. Di bidang apa itu marketingnya? Ini di bidang mobil, showroom. Oh, showroom. So, sambil minum kali ya, biar chill ceritanya nanti ya. Boleh. Jadi ini adalah Alam Nusantara dari Kawa-Kawa, produk terbaru kita nih, rasa kelapa. Kita sambil cheers dulu kali ya, shot pertama dulu. Oke, dari mobil tuh. Setahu aku ya, kalau menjadi sales itu lumayan susah. Susah, tapi by telepon sih kalau aku. Oh, jadi kayak customer service lah ya, bisa dibilang ya. Kenapa kamu suka menjadi seorang customer service? Karena selain nanganin keluhan pelanggan, aku juga ini ya Kak, karena bidangnya di situ sih passionnya. Oh, apa tuh passionnya? Ya nanganin keluhan pelanggan, terus berbicara sama pelanggan, terus ketemu orang baru. Bisa dibilang kamu termasuk anak ekstrovert lah ya. Extrovert. Oh, jadi itu yang membuat akhirnya ini apa sih berhubungan dengan cerita yang akan kamu ceritakan gitu kan. Kamu menjadi seorang pribadi yang sangat-sangat ekstrovert, suka ketemu orang. Maksudnya kalau aku pribadi tuh orangnya ambivert. Jadi ada sisi dimana aku suka ketemu orang baru, tapi ada sisi kayak bisa nggak usah deket-deket gitu kan. Tapi kalau kamu tipikalnya welcome gitu ya orangnya aja. ya. Tapi nanti di pertengahan bisa aku lihat kayak nyaman gak nih untuk dilanjutin teman gitu. Sejauh kamu menjadi seorang marketing ini, ada nggak struggle yang kamu hadapi di awal-awal kamu kerja sebagai seorang marketing, apalagi telepon gitu? Ada. Kadang ada customer yang pengen ketemu gitu, sekalian ketemu kayak ada modusnya. Oh gitu? Iya. Dimodusin apa? Iya, karena muka aku terkenal dibilangnya binal ya Kak. Waduh. Jadi kayak bisa nih gitu ya? Iya, bisa nih gitu. Terus apa counternya kamu tuh? Ya paling cuman, oh iya gitu doang. Tapi pernah tuh ada ajak-ajakan kayak gitu? Pernah, sering. Oh, terus maksudnya mereka kan tidak melihat secara langsung ya? Iya. Apa yang membuat mereka akhirnya tertarik untuk mau ketemu kamu? Mungkin dari suaranya yang merdu itu atau gimana? Mungkin sih Kak, kalau itu belum pernah aku tanyain ke orang-orangnya. Memang dari first impression mereka kayak, ih muka kamu binal ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Sebinal holik itu kamu ya? Nggak tahu deh, buat mereka mungkin iya. Terus tapi kamu nggak mau lah ya ada hal-hal yang terjadi di balik itu lah ya? Nggak mau kalau untuk sesama customer Kak. Bener-bener profesionalitas kerja. Tapi itu akhirnya yang membuka cerita kamu itu sebagai seorang wanita yang too much extrovert dengan teman kamu. Gimana tuh ceritanya? Dulu aku pernah punya pacar Kak. Sebenarnya ceritanya bukan dulu-dulu banget ya ini. Baru 1 tahun yang lalu gitu kan. Aku punya pacar, itu kebetulan juga rumahnya deketan sama aku. Tapi di saat itu juga kami memang pertama kali sama-sama pacaran, maksudnya baru pertama kali. Baru pertama kali belajar lah ya. Gitu. Dan kebetulan karena kami pertama ya, jadi di situ kami benar-benar masih virgin gitu. Nah, jadi kami karena penasaran dua-duanya. Kita aja kali ya, kalau kami kayaknya terlalu ini ya. Iya, kalian gitu ya. Iya, kita terlalu penasaran gitu ya. Gak mungkin kalau misalkan penasaran tuh cuman sekedar kayak cari tahu informasi, kan seharusnya kita harus ngerasain juga gitu kan. Dan bodohnya emang di situ gitu kan.
sebenarnya sempet jadi kebodohan sih setelah terjadi. Iya, tapi sebelumnya ya udah coba aja gitu. Namanya juga lagi di mabuk asmara ya. Iya bener, namanya anak muda ya. Jadi pas pertama kali banget mau ngelakuin itu sebenarnya udah ada perjanjian kita jangan sampai sama-sama ninggalin ya. Gitu. Karena kan aku lepas di kamu juga lepas di aku gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk ninggalin gitu kan. Mau alasan apapun itu nggak ada. Kita tuh udah sama-sama lepas virgin gitu. Nanti nggak ada lagi yang terima kita apa adanya gitu kan. Terus dari situ ya udah kami nyoba. Akhirnya itu jadi sebuah kecanduan. Gitu. Kecanduannya nggak, lucunya adalah sorry ya aku potong, cuma kalian kan sama-sama masih belajar gitu ya. Iya. Gimana caranya kalian untuk explore itu? Apakah nonton Blue Film dulu kah atau gimana tuh? Sebenarnya kalau itu cowokku yang itu tonton kayak gitu. Aku sebelumnya nggak pernah nonton sama sekali. Jadi pas dia memang sempet bilang kayak, jadi itu dulu aku LDR Kak sama dia. Jadi selama LDR dia cari tahu gitu soal itu biar nanti pas ketemu tuk deng tok tok gitu ya. Gitu. Akhirnya ya udah dia udah cukup tahu kan informasinya juga udah cukup apa ya kompleks lah di dia ya. Bisa jadi juga dia udah nyoba nyebur duluan nggak ada yang tahu karena LDR kan. Iya. Terus kami nyoba. Nah di situ jadi kecanduan. Kecanduannya gini Kak. Yang pertama 1 minggu itu kita punya jadwal yang dimana itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Yes. Jadi tiap ketemu. Tiap ketemu nggak sama sekali kita tuh kayak sehat atau cuman nongkrong, cuma nonton kayak gitu doang, enggak. Kita pasti ada kayak gitunya dulu baru keluar. Gitu. Tapi emang LDR sejauh apa? LDR-nya dulu tuh ketemunya virtual Kak. Hah? Virtual dulu ketemunya. Oh maksudnya kalian ketemu itu secara dating apps gitu lah ya, bisa dibilang. Dating apps. Terus nyaman pacaran. Tapi LDR-nya dari mana ke mana? Dari maksudnya Jakarta, Bogor apa gimana gitu? Dulu kan aku di Lampung kan. Jadi dia Jakarta Lampung. Iya. Oh lumayan jauh ya. Betul, iya. Terus seminggu 3 kali tuh gimana cara ketemunya? Di kos, kan aku nggak kos. Oh dia dateng. Iya, Oh dia yang datang. Oke. Berarti memang dia udah cukup berjuang ya untuk kamu ya. Cukup effort untuk. Hanya untuk seks berjuang sekali ya, Say. Iya gitu. Jadi jadwalnya seminggu 3 kali. Iya. Oke, silakan lanjutkan. Tiap ketemu pokoknya nggak ada namanya skip kayak gitu. Jadi itu udah sebuah bagi dia ya. Bagi dia itu ya kita harus kayak gitu biar kita nanti pas jalan-jalan tuh lebih plong aja. Kalau dirasanya dia, gitu. Kalau buat aku sendiri ya udah sekedar kayak buat muasin aja. Tapi kamu sendiri tidak menikmati itu? Sebenarnya menikmati, tapi kayak aku rasa tuh berlebihan gitu loh Kak. Terlalu over apa ya? Terlalu apa sih kalau misalnya ini tuh hyper sex, bisa dibilang dia kayak gitu ya? Iya. Tapi kamunya pun enggak. Sebenarnya aku nggak terlalu. Hyper tapi nggak terlalu. Yang kayak, hyper tuh terlalu sayang. Berarti suka aja tapi nggak terlalu se-hyper dia. Iya. Kalau dia kan kayak ngelus sedikit udah ayo gitu. Oh iya itu terlalu hyper sih. Kalau aku kayak kalau dielus pun belum tentu aku mau gitu. Jadi pas aku pernah nolak dia juga sekali itu jadi ngambek-ngambekan, marah-marahan. Tapi secara main gitu mainnya biasa aja, kayak maksudnya main yang nggak ada coba-coba hal yang lain, kayak bener-bener kayak cuma foreplay main udah gitu doang. Iya, jadi bosen. Kamunya bosen, tapi dianya nggak. Dia sama kamu beda umur berapa? Beda jauh. Seumuran. Umurnya beda berapa tahun? Seumuran. Terus dia ini lokal Indo. Lokal. Oke. Ukuran Joninya? Aku nggak pernah ngukur, yang jelas panjang, gede gitu kan. Orangnya tinggi ya? Iya. Tipe kamu cowoknya kayak gimana emang? Tinggi kurus. Tinggi kurus. Kenapa tinggi kurus? Karena yang tinggi kurus udah pasti barangnya bagus. Oh iya, itu moto hidup kamu ya? Iya. Tinggi kurus udah pasti barangnya bagus. Oke, akhirnya. Tuh. Oh iya mentok ya. Cocok sama yang kamu ekspektasikan gitu ya? Iya, kalau dia cocok. Terus akhirnya kalian seminggu 3 kali
terus marahan tuh karena dia kamu nggak mau. Kamu nggak maunya karena capek. Posisinya lagi capek. Capek nanggepin dia atau emang kamunya lagi capek? Lagi capek badan emang. Kan kerja kan, jadi agak ke-push kan ininya. Jadi ya udah pas dia ngajakin, enggak skip dulu ya hari ini gitu kan. Karena dia udah effort buat jemput aku dari kerjaan. Jadi dia mikirnya ya dia juga capek. Nah, bedanya itu Kak. Dia kalau capek pengennya having sex sama aku, tapi kalau aku ya udah istirahat aja. Gitu. Kalau cowok mungkin capeknya itu kalau kayak gitu ini ngerilis stresnya dia. Iya. Kalau cewek kan kalau kayak gitu malah makin capek badannya ya. Kalau cowok justru kebalikannya itu. Iya. Setahu aku. Terus habis itu pertanyaan aku, kalian kan LDR. Terus seminggu 3 kali. Cowok kamu emang gak kerja? Enggak. Terus? Masih numpang sama orang tuanya. Astaga. Jadi konsepnya dia adalah dibilang mau kondo nggak? Enggak. Tapi dia punya duit. Punya Oh, maksudnya- sampingan Kak, sampingan dia kerjanya. Oh, ada freelance. Iya. Ya berarti maksudnya dia nyamperin kamu ke Lampung itu tuh emang duit dia sendiri atau dari orang Justru tuanya? aku yang nyamperin dia ke sini. Loh, tadi katanya dia ke Lampung. Enggak, aku yang ke Jakarta. Oh, ke Bali, kamu yang ke Iya. Jakarta. Kenapa kamu mau memperjuangkan itu? Karena aku juga kan pengen ngerasain dunia baru, jangan di Lampung terus lah gitu. Oh, jadi kayak suatu ganti-gantian lah ya. Iya. Kadang dia yang ke Lampung, terus kamu yang ke sini. Iya, kalau posisinya aku pulang. Tapi menurut kamu itu membuang waktu dan membuang uang dan tenaga nggak sih kalau misalnya pacaran jarak jauh gitu, apalagi hanya untuk kalau ketemu tuh ya udah pasti seks gitu, yang diutamakan ya sebagai si cowok kamu ini. Kalau aku karena kecanduan kali ya Kak, jadi nggak ada mikir kayak gitu. Ya udah kecintaannya aja gitu. Kecintaannya dengan cara buang-buang duit ketemu gitu. Oh iya, karena kalian sama-sama masih apa sih virgin di pertama kali ketemu dan kalian sama-sama pertama kali berdua gitu ya. Iya. Oke, jadi rasa apa sih kayak perasaan feeling hatinya dan juga perasaan cintanya tuh mungkin lebih besar gitu, bisa Iya. dibilang gitu ya. Dan ngerasain enaknya juga. Oke. Itu kan kamu pertama kali maksudnya sama dia. Iya, sama dia. Terus kalian mainnya bener-bener maksudnya kan masih sama-sama buta gitu ya. Iya. Tapi dia udah bisa langsung sejago itu. Iya. Atau ada struggle sendiri tuh saat itu. Pas struggle pertama sih dia sempat insecure. Makanya, tapi kalau punya aku nggak sesuai ekspektasi kamu nggak apa-apa ya gitu. Aku kira kayak nggak sesuai ekspektasi apa, orang nggak berekspektasi apa-apa kan gitu. Gue lihat juga belum pernah gitu ya. Iya gitu kan, akhirnya ya udah sih gas aja gitu. Tapi ya sesuai ekspektasi aja, maksudnya kayak ya sesuai yang orang bilang-bilang aja gitu kan. Tapi berarti sebelumnya kamu juga udah cari-cari tahu tuh Udah dari sebelum pertemuan kamu yang pertama dan akhirnya main itu ya. udah cari tahu. Tapi nggak pernah nonton, cuma sekedar baca aja. Oh gitu. Yang Karena nggak tahu situsnya dulu ini di mana. Kenapa nggak tukeran video ya sama pacar kamu? Kamu tanya. Aku tiap ngeliat video malah selalu tutup mata. Kenapa? Kalau dikasih. Nggak Geli tahu, ya? iya geli. Tapi kalau ngelakuin langsung ternyata enggak. Ternyata lebih Mungkin orang yang di video itu kayak gitu kali ya. bisa jadi. Biasanya emang kayak ngelihat, iya sih ada orang yang kayak kalau ngeliat tuh jadi jijik apa geli gitu loh. Karena kayak geli banget ngebayanginnya. Padahal kan kalau terjadi kan kayak ya udah nafsu sama-sama nafsu aja. Iya. Terus hubungannya selama berapa lama tuh kalian LDR? 1 tahun ya Kak. Lumayan lama ya. Lumayan membuang banyak uang. Dan itu selama setahun dia nggak kerja? Enggak. Apa pada akhirnya dia kerja? Enggak juga? Sampingan dia. Sampingan aja. Kalau ada ya kerja, kalau enggak ya udah. Oh iya, kenapa dia punya banyak waktu luang dan dia ngerasa seks itu adalah sesuatu yang bisa merilis stresnya dia. Iya. Makanya dia bisa sampai addicted kayak gitu. Iya. Terus selama setahun itu ada nggak yang dieksplor sama dia gitu, sama kamu? Kalau ke aku enggak sih Kak, cuman ya foreplay main udah kayak gitu. Tapi kalau ke cewek lain enggak ya, dia bukan tipe yang mau ke cewek lain. Kenapa? Iya. Karena dia selalu bilang kayak cewek lain nggak semantep kamu kok gitu. Oh gitu, oh, berarti dia mencintai kamu lah ya jatuhnya ya. Iya. Berarti emang dia suka gitu sama kamu. Iya, mungkin fetishnya di aku memang. Iya mungkin ya. Iya kan kalau cowok ada yang kayak udah ngerasa klik sama ini gitu kan. Terus mau pindah,
nggak seenak dia gitu. Iya, bisa jadi. Tetap bisa jadi mungkin dia cari cewek lain. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Tapi mukanya tetap muka kamu. Iya, bisa juga kan? Kita bisa tanyakan itu kepada para laki-laki. Iya, kalau dia jatuh cinta. Iya. Terus konflik yang terjadi antara kamu sama dia tuh akhirnya apa penyebabnya? Itu sebuah penyesalan aku juga sih, Kak. Kenapa? Karena aku duluan yang nimbulin api itu. Oh, justru kamu yang mancing dia untuk ngelakuin? Enggak. Oh, kamu yang memulai perdebatan ini, kamu sama dia. Gimana tuh? Akhirnya pisah, putus gitu. Ya, aku pernah ditolak sekali sama dia waktu aku lagi pengen-pengennya banget. Oh, kamu lagi nafsu-nafsunya banget tuh ya? Iya, sama dia ditolak dengan alasan dia stres karena orang tuanya kalau nggak salah, gitu kan. Tapi datang ke aku. Aku kira kayak ya udah clingy kan dia orangnya. Jadi kayak ayo kita ini yuk, aku lagi pengen banget tahu gitu kan. Terus dia enggak mau. Nah, di situ akhirnya dia selingkuh. Oh, gitu. Langsung aku netting ya? Selingkuh, tapi aku nggak nanya apa-apa. Oh, kamu berani banget nolak aku, cuman gitu doang. Minum dulu deh, biar santuy. Iya. Terus akhirnya di situ kamu jadi netting tuh? Iya, aku netting, tapi aku tahan-tahan, gak aku tanya ke dia kenapa alasannya, gitu kan. Cuman aku emang malu aja untuk nanya. Kenapa malu? Kenapa nggak mau kayak gitu-gitu kan? Takutnya dia malah kan aku berekspektasinya dia selingkuh, tapi dia malah ininya ke aku kayak kamu kurang ini atau dia bosen gitu. Kamu jadi lebih takut tanggapan dia? Iya, takut tanggapannya dia aja. Nah, tapi masih kalah sih Kak, kayak di otak aku mikirnya pasti selingkuh nih, tapi di hati aku takut tanggapannya dia gimana, gitu. Jadi pas pada akhirnya ada space di mana aku nongkrong, karena aku basicnya friendly Kak. Itu tadi extrovert tadi itu ya? Iya, too much sih ininya. Karena friendly-nya udah berlebihan. Aku nggak bisa untuk ngumpul sama cewek. Oh iya, pick me ya bisa dibilang ya? Gak bisa nongkrong sama cewek. Gue nggak bisa nongkrong sama cewek, gue sukanya sama cowok gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya ada sih sama cewek, cuman nggak seribet kayak aku biasanya. Karena kalau cewek kan kadang dikit-dikit toilet, dikit-dikit ngaca, dikit-dikit. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Kalau sama cowok kan lebih chill gitu kan. Tapi ya nggak taunya dari situ ya timbul itu, timbul masalah. Iya sih, notabene kan kamu punya pacar ya, Say. Dan hubungan kalian udah setahun, terus kalau kamu friendly sama cowok tuh mencurigakan sih, jujur. Ya itu salah satu penyesalan, Kak. Gitu. Itu friendly-nya, maksudnya kamu kan punya pacar, kenapa kamu harus temenan sama cowok? Maksudnya bukan aku menghalangi kamu untuk temenan sama cowok ya, tapi kenapa kamu mengeluarkan rasa friendly itu? Nah, sebelumnya kan aku nggak pernah kayak gitu, lebih mentingin cowok aku kan. Nah, di waktu dia bilang nggak mau dan aku netting, jadi aku mikirnya berarti ada selingkuhan nih. Ya udah, gue selingkuh aja. Gitu. Jadi sebenarnya dari nettingnya kamu sendiri jatuhnya ya? Jadi nimbulin sikap aku yang friendly itu yang sebenarnya udah hilang. Gitu. Terus akhirnya di situ terlalu friendly-nya tuh yang memicu konfliknya tuh apa? Kan temenan doang ya udah gitu. Ada lagi Kak yang lebih. Terus gitu. Gimana tuh? Aku nongkrong nih sama teman aku. Kebetulan kenal di sini juga di Jakarta gitu kan. Aku kenal sama dia pas di waktu awal-awal aku ke Jakarta sebelum ketemu sama cowok aku. Maksudnya belum janjian ketemu. Kenal duluan sama dia. Temen aku bilang, "Kok lu awet banget sama cowok lu?" Oke. Oh, jadi jatuhnya dia kayak nungguin putus ya? Iya. Emang kenapa sih? Gitu kan, aku bilangnya ke dia. Terus dia bilang, emang nggak mau nyoba-nyoba yang kayak yang lain gitu? Gitu kan. Nyoba apa? Terus pada waktu itu juga,
aku tahu nih arahnya mau kemana. Lu suka sama gua? Aku gitu dong. Terus dia, iya, emang kenapa? Dari situ nimbulin pikiran aku yang di mana? Bisa nih cowok. Gak tahu kenapa aku mikir kayak gitu. Bisa nih cowok. Terus dari situ udah pulang dari nongkrong, nggak dalam keadaan mabuk sih Kak, karena nongkrongnya di kafe juga. Pulang, pokoknya ke apartemen dia. Niatnya nggak akan kayak gitu Kak, nggak akan sampai yang lebih. Tapi kan kamu udah mikir bisa nih, pasti udah ada niat dong. Iya, aku udah ada niat. Tapi dianya belum tentu kan? Belum tentu. Aku nggak mungkin kepedean dong, ya kan. Terus dari situ dia kayak buka-buka omongan yang arahnya ke situ. Ya udah aku mau, ya udah aku nyodorin aja. Enggak, obrolannya apa tuh? Obrolannya cuma kayak, udah pernah ngerasain belum? Lu kayak gitu. Udah, kenapa emangnya? Oh, ya udah. Ayo gitu. Dia tiba-tiba ayo sebelum aku membuka permainan itu dulu. Terus terjadi tuh. Terus terjadi. Yang notabene kamu saat itu masih punya pacar lah ya? Iya, masih punya pacar. Dan di situ aku benar-benar gak ada pikiran untuk mikirin pacar aku. Gak tahu kenapa. Karena mungkin udah kalah sama nettingnya aku ya Kak. Jadi ya udahlah sama cowok ini aja. Toh juga cowokku mungkin udah sama cewek lain gitu.